Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit makalah saya, yakni tentang perbandingan teori perkembangan Barat dan Islam. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri dengan NIM 23310057. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Masada Sengkang, kelas PAI 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Jiwa Perkembangan. Lanjut, dalam makalah ini ada 6 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana landasan filosofis teori perkembangan Barat dan Islam, bagaimana teori perkembangan Barat dan Islam tentang hakikat manusia, apa saja perbedaan pandangan Barat dan Islam mengenai tujuan perkembangan manusia, bagaimana tahapan perkembangan manusia dijelaskan menurut teori Barat dan perspektif Islam. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang dianggap mempengaruhi perkembangan manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Dan yang terakhir, bagaimana cara Barat dan Islam membina perkembangan jiwa manusia. Nah, yang pertama kita masuk ke landasan filosofis teori perkembangan Barat dan Islam. Pertama, yakni landasan filosofis teori perkembangan Barat. Nah, landasan filosofis teori perkembangan Barat yang pertama, akarnya itu berasal dari filsafat Yunani, Plato, Aristoteles, Kristen abad pertengahan, Renaissance hingga modern. Nah, akar pemikiran filsafat Yunani yang Plato memandang perkembangan manusia sebagai proses mengingat kembali kebenaran universal yang sudah melekat dalam jiwa. Sedangkan Aristoteles menekankan pembentukan kebiasaan dan pengalaman indrawi sebagai jalan menuju aktualisasi potensi. Nah, pada periode abad pertengahan, Kristen memberikan corak dominan. Thomas Aquinas misalnya memahami perkembangan manusia sebagai jalan moral yang diarahkan oleh hukum ilahi. Memasuki masa atau era Renaissance dan pencerahan, muncul perubahan besar. Fokus beralih pada kebebasan individu dan penalaran rasional sebagai basis utama perkembangan manusia. Kemudian, landasan filosofis teori Barat terdapat juga mengutamakan rasionalisme, empirisme, humanisme, dan evolusi Darwin. Nah, John Locke menyatakan bahwa manusia lahir sebagai kertas kosong, tabula rasa, dan berkembang dari pengalaman, sedangkan Descartes menekankan akal sebagai pusat perkembangan. Nah, kemudian pada era modern, pemahaman perkembangan diperluas melalui teori psikoanalisis dan psikokognitif. Freud menekankan peran dorongan bawah sadar dalam perkembangan manusia, sedangkan Piaget menjelaskan tahapan kognitif yang berlaku universal pada setiap individu. Kemudian, beberapa pandangan linear menggunakan evolusi Darwin atau dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, yang konsep perkembangan dalam tradisi Barat juga sering dipahami sebagai proses bertahap menuju tingkat yang lebih tinggi. Evolusi Darwin ini digunakan dalam mengadaptasi dan seleksi alam menjadi kerangka untuk memahami perubahan manusia dari waktu ke waktu. Kemudian, dalam landasan filosofis teori perkembangan Barat, mereka juga menekankan kebebasan individu, pengalaman, dan kemajuan duniawi. Dimensi spiritual di sini kurang dominan, yang dimana lebih fokus ke psikologis, biologis, serta sosial dalam filsafat perkembangan Barat. Selanjutnya, landasan filosofis teori perkembangan Islam. Teori perkembangan Islam berbasis tauhid
dengan tujuan insan kamil, manusia paripurna dekat dengan Allah. Maksudnya ini, perkembangan manusia dipahami bukan hanya sebagai proses biologis atau psikologis, tetapi juga spiritual dengan tujuan akhir yakni menjadi insan kamil, manusia paripurna yang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada beberapa pemikir Islam seperti Al-Farabi yang melihat perkembangan sebagai jalan menuju kebahagiaan tertinggi melalui penyempurnaan akal dan jiwa. Sementara Ibnu Sina menekankan bahwa jiwa rasional manusia adalah sarana utama untuk mencapai kesempurnaan. Dan Al-Ghazali, pendapat Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara syariat, akal, dan hati, yang dimana Islam di sini harus menempatkan antara agama dan akal yang merupakan saling melengkapi dan tidak saling terpisahkan. Pendidikan dan perkembangan manusia diarahkan untuk melahirkan akhlak mulia melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Selanjutnya yakni konsep fitrah dalam Islam. Konsep fitrah dalam Islam menegaskan bahwa setiap manusia lahir membawa potensi bawaan menuju kebaikan. Sebagaimana dalam Quran Surat Tin, surah ke-95 ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, Islam juga memandang perkembangan manusia diarahkan pada kesempurnaan moral dan spiritual yang dalam hal ini tidak hanya berfokus pada psikologis, biologis, tetapi juga mencakup moral dan spiritual, perkembangan moral dan spiritual suatu individu atau suatu manusia. Selanjutnya yakni kita masuk ke rumusan masalah kedua, yakni bagaimana perbandingan teori perkembangan Barat dan Islam tentang hakikat manusia. Yang pertama, pandangan teori perkembangan Barat tentang hakikat manusia. Barat memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Psikologi humanistik misalnya menekankan bahwa dorongan menuju aktualisasi diri merupakan inti perkembangan manusia. Penelitian mutakhir di Indonesia menegaskan bahwa pemahaman tentang hakikat manusia memberi arah yang jelas bagi tujuan pendidikan dan pembinaan kepribadian. Dari sisi biologis, teori Barat menyoroti bahwa hereditas, fisiologi, dan kerja organ tubuh sangat mempengaruhi pembentukan perilaku manusia. Pandangan evolusi Darwin serta studi neuroscience modern menegaskan bahwa struktur biologis berperan penting dalam kemampuan belajar, beradaptasi, dan mempertahankan hidup. Selanjutnya, ada beberapa teori, yakni teori Freud, Erikson, Piaget, menekankan proses kognitif dan psikososial. Teori Freud menyoroti peran alam bawah sadar, sementara Erikson menyajikan tahap perkembangan psikososial yang berlangsung sepanjang rentang hidup. Kajian psikologi di Indonesia mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kondisi mental seseorang sangat mempengaruhi cara ia merespons lingkungan serta menghadapi permasalahan hidup. Nah, sedangkan dalam pandangan Islam terkait dengan hakikat manusia, manusia merupakan makhluk jasmani rohani, khalifah di bumi. Menurut teori perkembangan Islam, manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Allah menganugerahkan potensi dan fitrah yang memadukan unsur spiritual serta jasmani, sehingga manusia mampu beribadah sekaligus menjalin hubungan sosial. Manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inna a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Selain daripada itu, manusia juga memiliki fitrah mengenal dan beribadah kepada Allah, serta potensi berkembang melalui pendidikan, iman, dan amal. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yakni apa saja perbedaan pandangan Barat dan Islam mengenai tujuan perkembangan manusia. Nah, tujuan perkembangan manusia menurut pandangan Barat yakni aktualisasi diri, kemandirian, kebahagiaan dunia dan kontribusi sosial, serta berorientasi rasional, etika sosial, dan kemajuan ilmu atau teknologi. Dalam pandangan Barat modern, perkembangan manusia dipahami sebagai proses ilmiah dan psikologis yang menekankan aktualisasi diri, pertumbuhan, kemampuan berpikir, serta penyesuaian diri dengan lingkungan. Fokus utamanya adalah menjadikan manusia pribadi yang rasional, mandiri, dan produktif dengan tahapan perkembangan yang berjalan dari masa pranatal hingga dewasa dan diukur melalui keterampilan fisik maupun kognitif. Nah, sedangkan tujuan perkembangan manusia dari segi pandangan Islam, yakni mencapai insan kamil, takwa, iman, dan akhlak mulia. Orientasi dunia sekaligus akhirat, kebahagiaan abadi dekat dengan Allah. Dalam hal ini, Islam memiliki pandangan bahwa manusia tidak hanya mencapai kebahagiaan dunia saja, namun dia juga mempunyai tujuan yakni mencapai kebahagiaan di akhirat dan menjadi insan yang kamil, yakni manusia yang paripurna yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah keempat, yakni bagaimana tahapan perkembangan manusia dijelaskan menurut teori Barat dan perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, tahap perkembangan manusia dimulai dari janin, kemudian anak, tamyiz, akil balik, dewasa, dan balik, yang dimana tiap tahap perkembangan tersebut terkait dengan tugas syariat, moral, dan spiritual. Selanjutnya, terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan manusia, yakni pada Quran Surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul lazi halakakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwata thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah adalah zat yang membentukmu dari keadaan penuh kelemahan, kemudian itu dianugerahkan kekuatan setelah masa rapuh itu, setelah fase kuat itu, dijadikanmu lemah kembali dan menua, dengan rambut yang memutih. Allah menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya, Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, menjelaskan bagaimana perkembangan manusia yang awalnya kelemah, kemudian menjadi kuat kembali, kemudian lemah kembali, dan menua. Selanjutnya, tahapan perkembangan manusia dalam teori Barat atau perspektif Barat, yang pertama yakni terdapat lifespan development, yakni pranatal hingga lanjut usia, atau lifespan development dikenal juga dengan istilah perkembangan masa hidup. Kemudian ada teori Erikson, yakni 8 tahap psikososial, dan Piaget 4 tahap kognitif. Kemudian fokus tahap perkembangan pada pandangan Barat, yakni fokus pada pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Hal yang membedakan antara perspektif Islam dan Barat, yakni fokusnya Barat hanya pada pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial, sedangkan Islam sama halnya. Namun, terdapat tambahan yakni terdapat juga bagaimana syariat, moral, dan spiritualnya berkembang pada tiap perkembangan. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang kelima, yakni apa saja faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi perkembangan manusia dalam pandangan Barat dan Islam. Yang pertama dalam pandangan Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia itu yakni hereditas, genetik, dan lingkungan, pendidikan, keluarga sosial, serta pola asuh dan pengalaman sangat menentukan bagaimana perkembangan manusia tersebut. Ada beberapa penelitian menjelaskan bahwa hereditas menyediakan fondasi fisik maupun mental, namun juga mempengaruhi perkembangan yang maksimal yang hanya dapat terjadi bila lingkungan yang digunakan mendukung serta memadai.
Nah, selanjutnya dalam pandangan Islam, sama halnya dengan Barat, juga dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, namun ada terdapat tambahan yakni takdir Allah atau qadar. Kemudian juga pendidikan agama, keluarga, doa, dan bimbingan ilahi menjadi faktor utama juga dalam perkembangan manusia dalam pandangan Islam. Kemudian perkembangan manusia juga terdapat faktor fitrah, iman, dan takwa yang menguatkan perkembangan manusia tersebut. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang keenam, yakni bagaimana cara Barat dan Islam membina perkembangan jiwa manusia. Nah, cara Barat memandang atau membina perkembangan jiwa manusia yakni dengan melakukan psikoterapi, konseling, dan pendidikan sistematis. Kemudian terdapat juga teori terapi kognitif, perilaku psikoanalisis, endogenous psychology, dan fokusnya pada kesehatan mental dan adaptasi sosial. Sedangkan Islam membina perkembangan jiwa manusia yakni dengan melakukan pembinaan melalui iman, ibadah, dan akhlak, melalui pendidikan keluarga, tarbiyah, pesantren, zikir, dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, serta menjaga hati sebagai pusat pengendali jiwa. Itulah sedikit penjelasan tentang perbandingan teori perkembangan Barat dan Islam. Sebagai kesimpulan, pandangan Barat maupun Islam sama-sama menegaskan pentingnya peran faktor keturunan dan lingkungan dalam perkembangan manusia, namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Dalam perspektif Barat, perkembangan jiwa manusia lebih dipahami melalui aspek biologis, psikologis, kognitif, dan sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, serta interaksi dengan lingkungan. Tujuan pembinaan jiwa menurut Barat adalah membentuk kepribadian, mengelola emosi, dan menyesuaikan diri secara sosial agar individu dapat hidup secara seimbang. Sebaliknya, Islam memandang perkembangan jiwa secara lebih menyeluruh, mencakup dimensi baik, psikis, sosial, sekaligus spiritual. Faktor takdir Allah, pendidikan agama, lingkungan keluarga, serta penguatan akhlak menjadi pilar utama dalam proses pembinaan jiwa. Islam menekankan hati sebagai pusat kendali jiwa, sehingga pemeliharaannya melalui iman, ibadah, dan penyucian diri dianggap sangat penting. Keluarga maupun lembaga pendidikan seperti pesantren berfungsi sebagai sarana pembinaan jiwa yang berkesinambungan dengan tujuan akhir mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan pandangan dalam menilai pentingnya hereditas dan lingkungan, Islam memberikan cakupan yang lebih luas dengan menitik beratkan pada dimensi spiritual dan moral. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan jiwa dalam Islam tidak hanya diarahkan pada kesehatan psikis dan sosial, tetapi juga pada pembimbingan manusia agar hidup sesuai fitrah, berakhlak mulia, dan senantiasa mencari keridhaan Allah SWT. Itulah sedikit penjelasan saya terkait perbandingan teori perkembangan Barat dan Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.